Di dalam agama manapun, perbuatan yang bertentangan dengan perintah Tuhannya, pastilah suatu perbuatan yang dianggap berdosa. Khusus di dalam agama Islam, Allah bersama Rasul-Nya, banyak menceritakan di dalam Al-Quran dan hadis, bagaimana nasib umat terdahulu yang ingkar terhadap perintah Allah. Meski sudah beribu tahun yang lalu, bukti sejarah tentang azab Allah pada suatu kaum yang ingkar kepadanya, bisa kita jumpai pada saat ini. Berikut tempat para pendosa yang diazab Allah, yang telah dibuktikan oleh arkeolog, yang pernah ada di dunia. Kota Sodom, diyakini merupakan tempat peradaban di masa zaman Nabi Lut alaihi salam. Keberadaan kota Sodom ini, dipercaya berada di timur sungai Yordania di kawasan Laut Mati. Kota ini, disebut-sebut sebagai kota maksiat karena perilaku seks masyarakatnya yang menyimpang, seperti melakukan seks sesama jenis. Karena perilaku masyarakatnya yang sudah di luar batas, Allah menghujani kota tersebut dengan batu belerang yang panas, hingga tertimbun. Para ilmuwan telah melakukan penggalian di Tal El Haman Yordania, untuk mencari jejak kota Sodom yang hilang. Ahli arkeolog mengatakan, bahwa di tempat tersebut, diyakini ada kehidupan sekitar 1800 sampai 2350 sebelum Masehi yang lalu. Mereka juga menyebutkan, bahwa kota ini mati karena gempa dan bebatuan yang menimpa mereka. Tidak heran, jika istilah Sodomi, diambil dari nama kota Sodom ini yang penuh maksiat. Kota yang telah menjadi puing dekat kota Napoli di kawasan Campania, Italia ini, adalah salah satu kota maksiat yang diazab pada zaman Romawi kuno. Perilaku seks yang menyimpang dan perilaku yang tidak bermoral lainnya, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari oleh warga Pompei. Kota ini dihancurkan Allah, dengan letusan gunung berapi Vesuvius pada abad 79 Masehi yang lalu. Debu vulkanik dari letusan gunung tersebut, menimbun kota Pompei beserta warganya yang mengakibatkan kota ini hilang bak di telan bumi. Kota ini kembali ditemukan secara tidak sengaja, setelah hampir 1600 tahun menghilang. Penggalian yang terus dilanjutkan, hingga memunculkan pandangan yang sangat luar biasa, tentang kehidupan kota Pompei zaman dahulunya. Para arkeolog, menemukan jasad-jasad manusia yang seperti diawetkan secara alami oleh abu vulkanik gunung berapi tersebut. Petra, merupakan ibu kota kerajaan Nabat atau Nabatean di Yordania. Nabatean disebut-sebut menjadi cikal bakal dari kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Samud diberikan kekuatan dan kelebihan untuk menguasai serta memakmurkan dunia. Mereka juga diberikan keahlian oleh Allah untuk membuat kotanya menjadi yang terbaik dalam segi bangunan. Namun sangat disayangkan, mereka tidak mensyukuri semua pemberian dari Allah tersebut. Mereka tetap sombong dan menyembah berhala, meski Nabi Saleh alaihi salam telah membujuk mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Atas kesombongannya tersebut, kemudian Allah mendatangkan gempa yang merobohkan rumah dan kehidupan mereka, disertai gemuruh petir yang menyambar, hingga membuat mereka mati tak tersisa. Kisah ini ada dalam Al-Quran Surah Al-Araf, Surat Hud, dan Fussilat. Petra menjadi situs warisan dunia pada 6 Desember 1985. Tempat ini, konon katanya dihuni oleh kaum Ed yang hidup di masa Nabi Hud alaihi salam. Kaum ini, adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah peristiwa banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Atas keingkarannya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab kepada mereka, berupa angin yang sangat kencang dan berpasir yang tidak wajar. Bahkan saking kencangnya, angin tersebut bisa memutar kepala mereka hingga putus, dan yang tersisa hanyalah jasad-jasad tanpa kepala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan angin itu kepada mereka selama 8 hari 7 malam tanpa henti. Hingga akhirnya kaum Ed musnah, kecuali para pengikut Nabi Hud alaihi salam.
Sejak tahun 1980 hingga tahun 2000, para arkeolog berhasil menemukan sisa-sisa bangunan yang dianggap peninggalan kaum Ad. Bangunan ini ditemukan terkubur di padang pasir Ar-Rubu Al-Hali di wilayah Za'afar, 150 km sebelah utara kota Shalabah, Kerajaan Oman. Lokasi Madain Saleh, terletak di dekat Al-Ula, Provinsi Madinah di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Tempat ini disebut pula sebagai Al-Hijr atau Hegra. Dalam Al-Quran diceritakan, penghuni wilayah Madain Saleh adalah kaum Samud pada masa Nabi Saleh alaihi salam. Penduduk kota ini diazab oleh Allah karena tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam, dan tidak mau meninggalkan kebiasaannya menyembah berhala. Karena keingkarannya, bangsa Samud diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan petir keras yang menyambar hingga gempa bumi yang menyebabkan seluruh penduduknya tewas, serta meluluh lantakan peradaban bangsa Samud. Dalam sebuah riwayat diceritakan, bahwa Nabi Muhammad SAW bahkan enggan untuk berhenti di kota tersebut. Kala itu Rasul memerintahkan sahabatnya, untuk mempercepat langkah mereka saat melewati tempat ini, meski beberapa di antara mereka sedang beristirahat minum dan makan. Anehnya tahun 2008, Madain Saleh ditetapkan menjadi situs warisan dunia pertama di Arab Saudi, dan akan dibuka sebagai objek wisata. Kota yang ada pada zaman Kekaisaran Romawi kuno ini, disebut-sebut sebagai surga dunianya bangsa Romawi kala itu. Orang kaya Romawi saat itu, menghabiskan uangnya di kota Baia, untuk berbuat maksiat dan berpesta pora demi memuaskan nafsu duniawi mereka. Kota yang pernah ada sekitar 2000 tahun yang lalu tersebut, hancur tenggelam ke dasar laut sampai saat ini. Menurut para ahli, kota Baia sudah melewati berbagai peristiwa vulkanik, yang membuat permukaan kotanya naik turun, karena panas bumi dan gerak seismik. Meski kota Baia tidak tercatat dalam sejarah Islam, namun tenggelamnya kota ini dikaitkan karena azab Allah yang murka terhadap perilaku masyarakatnya. Sabah adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak 1300 sebelum Masehi, yang terletak di wilayah Yaman saat ini. Kerajaan Sabah terkenal dengan tanahnya yang subur, dan hasil alamnya yang melimpah, hingga orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan kerajaan ini. Yang membuat tanah mereka menjadi subur, karena keberadaan Bendungan Ma'rib, atau yang dikenal dengan nama Bendungan Arim. Negeri ini, sebelumnya adalah penganut agama Islam yang taat. Namun, kaum ini kembali ke agama nenek moyang mereka dahulu, yaitu menyembah matahari dan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mencabut kenikmatan yang telah Dia anugerahkan kepada mereka, dengan perantara seekor tikus besar, yang menyebabkan runtuhnya Bendungan Arim. Cerita mengenai kaum Sabah, bahkan juga banyak dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Sabah. Lembah ini, berada di antara Mina dan Muzdalifah, di negara kerajaan Arab Saudi. Sejarah dari lembah Muhasir sangat populer di kalangan umat Muslim, karena tempat ini merupakan lokasi terjadinya penyerangan terhadap Mekah oleh pasukan Gajah, yang dipimpin oleh Raja Abraha. Raja Abraha bersama pasukannya, dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diturunkannya azab berupa burung-burung ababil, yang melempari mereka dengan batu-batu dari neraka, hingga semuanya binasa. Umat Islam yang akan melewati lembah ini, terlebih jemaah haji dan umrah yang akan melaksanakan ibadah lempar jumrah, disunahkan untuk mempercepat langkah atau kendaraan mereka, ketika melewati lembah Muhasir. Bahkan ajaran tersebut, disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim.